bisa dibawa ke pastori, kalau yang masih kecil sekali bisa didampingi oleh orang tua. Lalu singer-singer silakan cari tempat yang aman, ya, karena di belakang sudah penuh, pemain musik tetap ada di atas. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga tempat kita bisa muat, ya, karena hampir beberapa minggu ini kita overload, ya, ibadah kita, kehadiran kita overload, artinya kalau di standar protokol sudah tidak boleh gitu, ya. Tapi puji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan sehingga jemaat-jemaat memiliki rasa haus akan Tuhan. Dan pagi hari ini ada jiwa baru, ya, di tengah-tengah kita. Kalau di 1 bulan yang lalu sudah ada 5 jiwa baru, hari ini kedatangan 1 jiwa baru lagi. Bisa berdiri, Mbak? Berdiri dulu sebentar aja. Ya, oke, ya, bisa dilihat. Ya, puji Tuhan. Oke. Dan saya percaya seperti doa hari Rabu kemarin bahwa jemaat-jemaat yang lama harus mempersiapkan diri untuk menyambut jemaat-jemaat yang baru yang akan ada di gereja kita, ya. Itu visi kita, ya, terus jadi berkat buat siapapun. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Mujiono. Mari Pak Muji, waktu dan tempat. Selamat pagi. Shalom. Selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Keseluruhannya ada 16 ayat, namun kita baca sampai dengan ayat 11 saja. Saya merindukan kita akan memahami Mazmur 91 ini dengan baik supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema perlindungan yang sempurna dari Allah yang sempurna. Perlindungan yang sempurna dari Allah yang sempurna. Subtemanya, jikalau Tuhan mengizinkan, apapun bisa terjadi, baik terkena sampar, terpapar corona, dan lain-lain. Itu subtemanya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Kita baca dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat burung, dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perlindungan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merupakan doa dan kesaksian daripada Musa. Nabi Musa yang begitu banyak mengalami yang namanya pemeliharaan Allah, itu menyaksikan dan berharap orang-orang yang mendengarkan apa yang ditulis itu mengalami hal yang sama, yaitu bahwa semua orang yang berlindung kepada yang maha tinggi itu akan memperoleh yang namanya keteduhan, memperoleh keselamatan. Karena Allah sebagai perlindungannya, sebagai pertahanannya, yang dipercayainya itu tidak akan pernah meninggalkannya. Musa mengalami yang namanya peperangan, baik perang batin maupun perang dengan bangsa-bangsa yang dihadapinya, ketika diperintahkan, ketika diberi mandat oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Israel. Dan Musa mengalami apa itu namanya penyakit, apa yang namanya pengkhianatan, apa yang namanya serangan dari bangsa-bangsa lain, dia mengalami. Tapi sampai akhir hayatnya Musa merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dengan begitu sempurna, sehingga Musa mengatakan bahwa penyakit sampar pun tidak akan mengena kamu. Kamu akan dilepaskan dari perangkap, dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Kalau saat ini mungkin ya itu dari corona, dari virus corona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari bahwa sampar dan corona itu tidak sama. Kalau sampar itu menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia, itu hanya untuk hewan. Tetapi sifatnya itu mematikan. Apapun yang kena sampar itu pasti mati. Itu pagebluk. Tetapi corona kita melihat tidak semua orang yang terpapar corona itu tidak selalu mati. Beberapa waktu yang lalu, orang yang katakanlah paling sempurna dalam memelihara fisiknya bisa terpapar oleh corona tapi tidak mati. Karena ada yang namanya ya katakanlah penanganan yang jitu, penanganan yang ekstra, sehingga bisa melewati yang namanya lembah kematian, tidak sampai mati. Dan banyak orang yang sudah terpapar corona tidak mati. Sebulan yang lalu saya dipanggil, ya sebenarnya bukan dipanggil, tapi diminta oleh ponakan saya jam 12 malam. Lek, tolong aku gitu. Di Surabaya ponakan saya kena diabetes dan terpapar corona sudah 5 bulan tergeletak. Istri saya hanya gintok,
mbok menawa iki permintaan terakhir. Saya diminta oleh istri untuk pergi. Kamis sore kami datang, saya doakan, dan malam itu saya bergumul. Pagi harinya ponakan saya keluar dari kamar, saya menemui ponakan saya sudah bangun, sudah mandi, sudah beol, sudah bisa makan, dan kemudian bisa caring dede keluar rumah. Itu tanda bukti bahwa yang terpapar corona tidak selalu akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang namanya sampar itu tidak sama dengan corona. Sampar bukan corona, tetapi sama, yaitu adalah penyakit yang menyerang fisik. Yang menyerang fisik sama-sama sebagai penyakit yang menyerang fisik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat apa yang dialami oleh manusia, baik oleh karena sampar maupun oleh karena corona, itu bukanlah sesuatu yang amat sangat penting. Tidak masalah orang mau kena sampar sampai mati, orang kena corona sampai mati, enggak masalah. Enggak masalah. Itu mungkin cara Tuhan untuk memanggil anak-anaknya, hamba-hambanya untuk kembali kepada Bapa. Amin. Itu hanya sarana. Tetapi yang perlu sekali diperhatikan dan harus ditanggulangi, yaitu penyakit rohani. Penyakit rohani yang akan sangat mematikan. Dan itu sangat-sangat menyinggung hati Allah, menyakitkan hati Allah. Penyakit rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 8. Kita melihat di dalam ayat 8 dalam bacaan kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ternyata fasik dan kefasikan ini sungguh-sungguh yang harus ditanggulangi. Ini penyakit. Mengapa? Karena sampai Allah turun tangan mengadakan pembalasan untuk mereka yang fasik dan melakukan kefasikan. Kalau corona maupun sampar maupun jerat-jerat yang lainnya, itu bukan masalah. Itu hanyalah untuk fisik, tapi tidak sampai menjamah roh, tidak mematikan roh, tidak mengganggu kerohanian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi penyakit fasik dan kefasikan ini berurusan dengan Allah sendiri. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu fasik? 2 Timotius 2 ayat 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 16 dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kefasikan itu oleh karena omong kosong yang tidak ada wujudnya, mungkin hanya merupakan silat kata, dusta, tidak ada kebenaran. Ini yang harus ditanggulangi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal dikatakan ayat pasal 12, Amsal 12 ayat 26, orang benar mendapat
tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka. Fasik dan kefasikan menyesatkan orang tersebut. Artinya sesat itu tidak mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Yang di dalam bahasa aslinya itu hamartia, artinya dosa. Jadi fasik dan kefasikan itu adalah penyakit rohani yang membawa manusia kepada kesesatan dan dosa. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-10, mari kita lihat. Ibrani yang ke-10, ayat yang ke-26 dan 27, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat kefasikan itu dilakukan dengan sengaja, dengan segala kesadaran, dan itu amat sangat menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hati Tuhan sakit, kalau fasik dan kefasikan itu menyakitkan hati Tuhan, sebaliknya itu menjadikan iblis tertawa. Tertawa melihat manusia-manusia yang fasik dan kefasikannya itu, dia tertawa. Aku duwe bolo gitu ya. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Penyakit rohani ini amat sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang yang mengatakan dirinya, aku percaya kepada Allah, aku beribadah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tidak melakukan hal itu. Karena mungkin perkataannya yang omong kosong, yang tidak suci, tidak kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah penyakit rohani yang banyak sekali dan seringkali memapar orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini penyakit ini hanya bisa kita tanggulangi oleh diri kita sendiri dengan segala kesadaran bahwa aku harus melakukan firman Allah, aku harus berlindung kepada Tuhan, aku harus mengandalkan Allah. Ketika kita tidak seperti yang diinginkan oleh Musa, berlindung kepada Allah, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sudah mengandung kefasikan. Dan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak menguntungkan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya tidak fasik, supaya kita tidak melakukan kefasikan? 1 Korintus pasal 10, mari kita lihat. 1 Korintus pasal 10, kita lihat di dalam ayat 15. Paulus berkata, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Orang-orang Korintus yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang katanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu oleh Paulus dianggap sebagai orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi perhatikan di dalam ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, jauhilah penyembahan berhala. Sebagai orang-orang yang bijaksana, kita harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Apa yang bertentangan, apa yang tidak bersekutu dengan Allah,
itu adalah berhala. Tetapi apa yang bersekutu ada sehati dengan Allah, itulah manusia-manusia ilahi yang ada persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam ayat 21 dari 1 Korintus 10 mengatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Kita harus membersihkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita yang setiap minggu pertama di bulan baru kita boleh makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Itu cawan dan tubuh Tuhan boleh kita nikmati. Tetapi kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak kudus, sekecil apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena apa? Kita tidak bisa mendapatkan dua hal, baik itu cawan Allah, cawan Tuhan maupun cawan roh-roh jahat. Kita tidak bisa mempersekutuan itu. Ketika kita mengambil kedua-duanya, itulah yang namanya kefasikan. Kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan penyakit rohani ini harus ditanggulangi. Penyakit rohani ini harus ditanggulangi demi perlindungan Allah yang sempurna itu kita alami. Allah yang sempurna memberikan yang sempurna kepada kita. Dan Allah minta melalui hamba-hambanya, jauhkan dirimu dari penyembahan berhala. Jauhkan dirimu dari yang namanya cawan roh-roh jahat. Tapi berlindunglah seutuhnya, berserahlah seutuhnya kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 22, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang ke-22, ini Jumat kemarin saya singgung, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan katakan, ia menyerahkan kepada Tuhan, biar dia yang meluputkannya, biar dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Lalu di dalam ayat yang ke-11 atau 10, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ketika kita menyerahkan diri, ketika kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Berkenan untuk melindungi, berkenan untuk menopang, berkenan untuk memberkati. Dan berkatnya itu sempurna. Perlindungannya itu sempurna. Karena dia yang sempurna. Dia tidak bercacat. Apapun yang dikerjakan, itu sempurna. Allah sanggup melakukan segala perkara dengan sempurna. Bukan 99%, bukan 99,9%, enggak, 100% sempurna. Allah kita, Allah yang luar biasa. Berlindunglah kepada Dia. Jadikanlah Dia tempat perteduhanmu, maka engkau tidak akan terkena yang namanya penyakit rohani. Amin. Kerohanianmu akan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita disempurnakan oleh Tuhan. Dengan kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita mengalahkan iblis. Kita boleh menyatakan kita adalah lebih daripada
daripada pemenang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlindungan Allah itu sempurna. Nikmatilah perlindungannya. Perteduhan Allah itu sempurna. Berteduhlah di bawah kepak sayapnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami serahkan firman-Mu, demikian juga seluruh sidang-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi lahan yang subur bagi kebenaran firman-Mu, karena mereka berteduh, bernaung di bawah kuasa-Mu. Biarlah karya-Mu yang indah, karya-Mu yang sempurna di atas bukit Golgota akan menyempurnakan jemaat-Mu dengan tiada cacat celah di hadapan-Mu sebagai pengantin perempuan yang menyenangkan mempelai pria. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan rohani kami. Biarlah Engkau membentuk kami semakin hari semakin sempurna seperti Engkau sempurna. Siapkan kami Tuhan, dan kami akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan di minggu ke depan. Untuk kami boleh semakin menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang sempurna, yang sanggup melakukan segala perkara untuk kepentingan pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan. Berkati kami sekalian yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan apa yang Ku sampaikan biar tidak kembali dengan sia-sia, tapi beri tempat yang indah di hati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati waktu ini. Puji Tuhan, luar biasa berkat pada pagi ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar menjadikan rema dalam kehidupan kita dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi dan mendekat kepada Tuhan lagi. Mari kita bersama-sama kita persiapkan ucapan syukur kita, perpuluhan kita, persembahan kita terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, kami bersama umat-umat-Mu sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan tiba saatnya kami mengumpulkan dan membawa
seluruh persembahan kami ke rumah Tuhan. Inilah persembahan kami. Perpuluhan kami, korban tatangan kami, korban sukarela kami, dan korban ucapan syukur kami. Semuanya kami taruh di rumah perbendaharaan Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai ibadah kami yang baik. Dalam nama Yesus Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan berkati bendahara gereja dan berkati gereja kami. Terimalah Tuhan, terimalah. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dengan kasih Kristus yang bertugas. Silakan, Mas. Shalom. Semua diberkati, amin. Saya akan bacakan pengumuman sepekan yang akan datang, yang akan kita lalui bersama-sama. Dimulai hari Rabu, setiap jam 7 malam ada doa malam. Penyembahan dilayani Ibu Bambang, renungan dilayani Bapak Gembala. Lalu ibadah FA hari Jumat tanggal 3 September bertempat di gereja. Pujian dilayani Ibu Meni, sharing firman Tuhan dilayani Bapak Gideon. Ibadah remaja hari Sabtu pukul 19. Worship leader dilayani Saudara Diki, gitar Saudara Peter, kajon Saudara Edo, firman Tuhan dilayani Om Timo. Temanya berakar, bertumbuh, dan berbuah bagian 3. Lalu petugas ibadah raya minggu depan tanggal 5 September. Ibadah akan disertai perjamuan kudus. Worship leader Ibu Inten Dinarse, singernya Ibu Supriyati, Ibu Riana, dan Ibu Roslinda. Musik dilayani Bapak Gideon, Bapak Lois, Bapak Damar, dan Saudara Peter. Operator LCD Saudari Ninda, kolektan Bapak Ibu Trianto Bernadi. Pengumuman akan saya sampaikan lagi, puji Tuhan. Firman Tuhan dilayani Bapak Gembala, pelayan perjamuan suci Bapak Winarno, Bapak Suradi, dan Bapak Ngaliman. Guru Pelnap minggu depan Ibu Riana, tema rajin dan tekun. Lalu yang berulang tahun minggu ini atau ya yang berulang tahun minggu ini Adik Yori 30 Agustus, Bapak Krisdiandi 1 September, Mbah Kartini 2 September, Ibu Meni 2 September. Nanti boleh maju ke depan, kita doakan bersama-sama. Mungkin ada yang sedang berulang tahun belum disebutkan namanya, belum masuk database, boleh maju sekalian ya, nanti didoakan. Lalu minggu tanggal 12 September itu adalah ibadah yang akan disertai oleh penyerahan anak. Ya, yang mau menyerahkan anak silahkan mendaftar ke Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menambahi pengumuman yang ada, meralat ya. Untuk penyerahan anak, saya melihat ada sekitar 6 anak yang semestinya harus diserahkan, tapi yang mendaftar baru 1. Ya, baru 1. Dan saya ingatkan, saya masih beri kesempatan, nanti kita akan adakan penyerahan anak ibadah minggu kedua. Ya, jadi di situ kalau di jadwal yang bulan itu sudah saya tulis ada agendanya di jadwal yang Bapak Ibu terima, itu minggu kedua itu ibadah penyerahan anak. Ya, itu tolong diperhatikan. Silakan menghubungi Ibu Gembala supaya dipersiapkan untuk segala sesuatunya karena ada sertifikatnya. Ya, itu.
Lalu Bapak Ibu, bagi yang sudah mendaftar baptisan air, sudah ada 5 orang, dan tadi tambah 1 lagi, Mas Anto ya, mendaftar untuk ikut baptisan air, dan ada yang di luar gereja, nanti konselingnya ada 1 orang, berarti sekitar 7 orang yang akan mengikuti baptisan air, namun harus mengikuti katekisasi baptisan air. Nah, baptisan air akan kita mulai minggu depan. Ya, jadi ibadah perjamuan itu akan menjadi awal di mana konseling baptisan air atau pelajaran baptisan air akan dimulai. Nanti akan diawali oleh Pak Muji untuk mengajar baptisan air, dasar-dasar kenapa harus dibaptis di dalam air. Nanti Pak Muji yang akan sampaikan itu. Lalu nanti berikutnya akan saya ajar sampai dengan 6 materi itu harus selesai supaya nanti ketika dibaptis sudah betul-betul siap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itu Bapak Ibu, lalu kita berdoa. Ada beberapa